Kita membahas soal antisosial ya pagi hari ini ya. Nah ini apa ya, kalau ABG yang zaman now sekarang ketika mereka dalam perbincangan gitu ya, saya suka nguping gitu, lu ansos lu gitu kan, ayo kumpul, enggak, lu ansos lu, enggak di rumah aja, lu memang bener ya dasar lu ansos gitu ya. Kayaknya kok saya mulai pikir gini, ini kan bukan ansos ya, itu kan introvert gitu loh ya kan. Introvert itu kan apa ya, cenderung nggak mau kumpul sama orang gitu kan, menyendiri di rumah sendirian, dan dia nyaman menikmati dunia kesendirian itu ya kan. Itu kan introvert. Saya pikir antisosial apakah seperti itu? Kalau yang disebut dengan ciri kepribadian, apalagi sampai gangguan kepribadian antisosial, bukan yang sifatnya introvert, tetapi inti dari ciri atau bahkan gangguan kepribadian ini adalah, kalau secara singkat, tidak bertanggung jawab. Core-nya atau dasar atau ya intinya. Ya, anti itu kan kayak kalimat yang menyatakan apa ya? Lawan. Iya, lawannya gitu kan. Kalau sosial namanya, kita kehidupan sosial kan ada sebuah apa ya, kewajiban yang harus dilakukan ya kan. Contoh, saya karyawan, saya masuk jam 9, pulang jam 5 sore, dan saya tidak pernah telat, saya tidak pernah terlalu cepat gitu kan pulangnya. Itu kan saya menjalankan fungsi sosial sebagaimana adanya gitu ya dok ya. Tapi ketika anti itu kan sudah mulai apa ya, melawan. Jadi dia masuk jam 12 gitu ya. Betul. Pulangnya ceklocknya jam 3 gitu. Dan repotnya dia nggak bersalah gitu. Merasa tidak bersalah. Karena yang menjadi pusatnya adalah diri sendiri. Egocentrism, egois ya begitu. Iya. Mungkin apa ya, ketika dia menjalankan fungsi sosialnya dalam hal kuliah misalnya, nggak masuk pun ya nggak salah gitu, karena nggak salah kok. Benar. Saya kan ada gini, alasannya macam-macam gitu ya. Tidak bertanggung jawab, tidak menyesal. Tidak menyesal. Itu sudah terganggu banget. Ya ampun. Jangan-jangan tuh psikopat dok, kayak saya kan diajak tuh terakhir nonton Halloween. Itu saya pikir kan apa gitu, tapi ternyata Halloweennya cuma suasana aja. Latar belakang cerita itu di mana ada seseorang psikopat yang dia tuh membunuh tanpa rasa bersalah gitu, dingin gitu loh. Flat gitu. Dan waktu itu beberapa psikiater yang ditanya sebagai narasumber, tidak ada lain ya cara pengobatan selain saya akan tembak dia, saya akan bunuh. Kayaknya menakutkan banget gitu loh. Di antara semua jenis gangguan kepribadian yang antisosial ini yang memang paling sulit untuk diterapi. Karena ya sikap antinya ya. Dan tidak merasakan bahwa dia tidak membutuhkan suatu penanganan, kecuali kalau dimandatkan oleh hukum. Atau yang mau nggak mau sudah ya. Dihukum ya. Dan mau nggak mau ya. Dia harus dihukum pun mungkin ketika hakim nanya gitu ya, apa Anda menyesal? Enggak gitu. Tidak. Enggak menyesal, kenapa? Dia punya alasan. Dia punya alasan karena ya untuk dirinya sendiri ya, alasan apapun. Nggak memikirkan orang lain gitu. Nggak memikirkan orang lain, termasuk juga ya mungkin bisa memanipulasi, dan ya karakteristik yang khas juga berbohong, menipu. Ya ampun, bohong pun juga nggak salah ya menurut dia ya? Tidak ya, karena dia merasa dia melakukan itu untuk tujuan dia sendiri. Jadi goal directednya ya, atau hal yang membuat dia mencapai sesuatu tujuan adalah intinya kepuasan diri sendiri. Semua untuk diri sendiri. Iya. Ini salah satu ciri-cirinya ya. Nah, Sobat Bater Yuda, mungkin ya ada di antara sekitar Anda gitu ya, termasuk pribadi yang ansos ini ya, antisosial ya. Antisosial ini pokoknya ya, dia tuh nggak tanggung jawab, dan dia itu ketika melakukan kesalahan ya fine-fine aja gitu menurut dia gitu ya. Nggak ada rasa bersalahnya, karena cenderung semuanya itu adalah demi kepentingan dia. Selama kepentingan saya oke, enak, ya sudah, emang gue pikirin orang lain gitu kan. Ya. Silakan ditanyakan ya. Kalau lewat WhatsApp saya nggak akan expose nama Anda ya. Silakan ya. Ini terus gejala yang lain apa dok, antisosial ini? Selain itu? Sikap atau peran yang antagonis ya. Ini juga merupakan salah satu ciri ya. Antagonis. Maksudnya? Hal-hal yang mungkin kelihatan berbeda dari lingkungan, atau peran-peran seperti mungkin pemarah gitu, mudah marah ya. Atau mungkin juga pendendam ya, manipulatif, eksploitatif ya. Jadi peran-peran negatif gitu yang buat yang bersangkutan ya bisa saja menunjukkan identitasnya ya, hal-hal yang memang akhirnya mengarah kepada yang sifatnya seperti kejahatan seperti itu. Dendam itu merupakan hal yang biasa gitu. Mudah marah ya biasa.
Bagi siapa ya? Bagi dia. Bagi dia, iya. Misalkan kalau tujuannya tidak tercapai karena ada orang lain yang menurut dia ya menghalangi, cepat sekali untuk buat dia merasa bahwa ini adalah penghalang. Oh, pendendam dia. Pendendam termasuk ya. Pendendam itu berarti dekat sama ini, mudah sensitif, mudah tersinggung gitu. Mudah tersinggung, benar. Dikit-dikit tersinggung itu, padahal menurut kita ya mestinya ya baik-baik saja, maksudnya ya nggak ada masalah gitu ya. Iya. Peran antagonis seperti itu. Ya. Jadi kalau di sinetron dia ini memang yang tipe-tipe antagonis gitu. Ya. Cocok ya dia ya. Aduh. Ya. Sobat Batavia menarik sekali ya tentang antisosial ini. Masih ada gitu ya ciri-ciri yang lain yang mungkin harus Anda ikuti, dan nanti kita akan di sesi yang berikutnya kita akan membahas kenapa sih gitu loh. Kok ya ada gitu ya orang seperti ini tuh awalnya itu kenapa gitu ya, mungkin ditelisik dari masa kecilnya itu kenapa gitu kan, sebab segala sesuatu ya mestinya kan nggak mungkin dong ada api tanpa ada asap gitu. Nah tadi antisosial itu ternyata bukan sesederhana orang yang suka sendirian, nggak mudah bergaul, nggak senang bergaul gitu, tapi ternyata ini cenderung ke arah tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya dia, dan cenderung pribadi yang seperti ini ternyata dia suka menabrak aturan gitu ya. Jadi hati nuraninya sempit dong kalau gini. Iya, betul. Ya? Benar. Kayak nggak salah gitu ya. Iya. Tidak merasa bersalah, tidak menyesal. Kurang empati. Kurang berperasaan. Ini kepada manusia loh ya. Kepada binatang juga. Kepada binatang. Salah satu. Ada teman saya tuh suka narik ekornya anjing gitu, dan dia tuh seneng gitu. Iya. Hah? Itu antisosial. Salah satu cirinya. Iya. Sadis ya pada binatang, manusia. Mungkin kalau misalkan dia biasanya sih anak atau remaja ya, karena ketika dia mungkin mau melakukan pelanggaran sesuatu kepada orang dewasa atau orang yang nggak bisa, mungkin nggak bisa karena masalah kekuatan. Tapi kepada yang mudah gitu buat dia ya, artinya hewan-hewan peliharaan. Dia mangkel sama gurunya, dia mangkel sama dosennya, dia mangkel sama papa mamanya, nggak bisa soalnya masih kecil kan. Akhirnya apa? Ada kucing di rumah, ya langsung dikepruki kepalanya gitu ya, dan dia nggak merasa bersalah gitu ya. Iya. Kalau itu menetap, itu sesuatu yang harus diwaspadai supaya tidak terus berkelanjutan menjadi ciri kepribadiannya atau bahkan gangguan. Jadi memang untuk gangguan kepribadian batasan kita usia perkembangan 17-18 tahun. Sebelum itu kita memang belum bisa menentukan suatu ciri, tapi bisa melihat pola-pola mana yang menetap dan harus sebenarnya diintervensi sedini mungkin. Sebab kalau sudah 17-18 tahun ke atas biasanya sudah bersifat permanen, bisa diramalkan, relatif stabil. Dan terus menerus gitu artinya. Terus menerus ya. Sulit ya. Jadi kalau ada anak kecil gitu suka apa ya? Suka mainin kucing anjingnya gitu sampai dipukul-pukul gitu. Iya, rawan tuh. Untuk mengarah kepada suatu ciri kepribadian yang antisosial. Mending ditanyakan. Lebih baik dalam menyikapi antisosial ini gimana ya definisinya selain tadi itu? Iya. Ada gejala yang lain mungkin? Selain kondisi intrapersonalnya dia atau interpersonalnya yang seringkali mungkin tidak prososial atau tidak sesuai dengan aturan, peran-peran antagonis, juga ketidakmampuan atau mungkin dalam level yang ringan kurang mampu menguasai diri. Jadi buah roh kan salah satunya juga ya, penguasaan diri. Maksudnya apa? Cenderung emosional. Nah, cenderung emosional, impulsif, melakukan sesuatu tanpa impulsif itu kayak apa ya? Tanpa berpikir panjang, dia bisa melakukan sesuatu nekat begitu ya. Oke. Bonek ya. Iya. Bondo nekat dia. Dan terus menetap gitu ya. Sehingga kita bisa sebut ini suatu ciri kepribadian. Sebab kalau misalkan mungkin hanya sesekali barangkali mungkin biasanya karena kepepet dok saya itu jadi nekat ya kan. Do you know the power of kepepet ya kan? Itu kadang-kadang membuat orang tuh nekat, tapi kan situasional kan maksudnya kan gitu. Kalau yang kepribadian antisosial memang menjadi polanya. Jadi ya sering gitu nekat. Dan ngerepoti ya kalau udah terus-merusan stabil kayak gitu kan. Iya, itu salah satu tandanya. Nah, tadi dokter bilang itu katanya paling nggak bisa dimulai dikatakan dia mengalami gangguan itu ketika usia 17-18 tahun gitu ya. Bisa lebih awal ya. Bisa lebih awal. Makin awal, makin muda, makin sulit untuk diintervensi atau ditangani atau diterapi. Jadi maksudnya sebaiknya lebih awal gitu. Lebih awal muncul pola perilaku seperti itu ya. Jadi lebih baik memang deteksi dini. Nah, kalau deteksi dini, artinya ada nggak bibit-bibit antisosial ini dimulai itu dari
masa kecilnya. Masa kecil. Betul, ya, benar, gitu. Benar. Jadi perilaku menentang, hati-hati ini. Nah ini nih ya, papa mama ya, yang anaknya itu suka memberontak ya kan, ayo belajar, enggak. Ya, terus dia mulai main game terus-terusan. Nah, hati-hati ya orang tua ya, jangan dipikir sederhana kayak gitu ya. Silakan ditanyakan di sini. Nah itu suka memberontak dari awal, tapi bukannya anak kecil tuh kayak gitu ya? Nah biasanya sih memang yang menjadi faktor resiko atau salah satu penyebab ya, memang dari kondisi di rumah. Ya. Artinya anak umumnya melakukan sesuatu perilaku kalau dia meniru, mencontoh, modeling istilah di psikiatriknya. Sehingga ketika suasana keluarga, pengasuhan, orang tua ya, khususnya atau pengasuh yang lain yang ada di rumah, cenderung juga satu sama lain bersikap mungkin ya tidak bisa menguasai diri ya, artinya kasar satu sama lain atau istilah psikiatriknya chaos gitu ya, kacau ya. Rumah tangga yang kacau. Ya, ekspresi emosinya begitu meningkat atau mungkin neglect atau tidak memberikan perhatian buat anak. Ini faktor-faktor yang bisa mencetuskan ciri kepribadian yang nantinya ke arah antisosial. Jadi anak pun bisa meniru, marah, menentang. Ya, seperti itu. Contoh misalnya ya salah satu kewajiban mama kan masak buat anak-anak, buat suaminya, ya kan. Tapi berhubung si mama ini lagi gak enak hati sama papanya, ya kan. Kemarin lagi tengkar gitu, gak enak hati dan gak bicara selama 1 minggu, ya kan. Si papanya bilang, ayo dong ma, masak buat kita. Enggak. Oh, itu anak mulai melihat, loh kok kayak gitu ya. Gitu. Oh berarti bisa ya dilakukan ya. Ya, apalagi yang sampai abuse. Mulai dari yang levelnya verbal atau kata-kata, ya mungkin bukan hanya tidak gitu, tapi bisa juga kata-katanya tajam gitu. Ada kelanjutannya biasanya, lalu menjat dan sampai memaki dan sebagainya, sampai yang abuse yang memang physical, seksual, itu yang biasa sering kita temukan pada gangguan kepribadian yang antisosial. Riwayat masa kecilnya penuh dengan kekerasan ya. Ya, jadi ini mungkin ada tips gitu buat orang tua ketika misalnya lagi namanya rumah tangga lah, pasti ada tengkar-tengkarnya kan, nggak mungkin kan semuanya mulus, ada perbedaan pendapat ya kan. Nah, tapi supaya nggak dilihat dan bahkan diambil polanya sama anak, ini mungkin ada tipsnya. Penguasaan diri untuk tidak berekspresi yang mungkin melewati batas penguasaannya. Artinya kalau misalkan ada suatu kondisi yang tidak cocok, berbeda pendapat antara orang tua suami istri, mungkin lebih baik tidak terlihat oleh anak-anak dan tidak sampai ada kekerasan yang muncul gitu ya. Karena anak-anak yang peka, mereka bisa tahu ada suasana emosi negatif dalam rumah tangga ya. Untuk anak-anak yang normal ya, atau tidak ada kebutuhan khusus, biasanya peka ya. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ada emosi negatif, nggak enak gitu ya, ayo pa, ma, kita ke kamar aja gitu, dan kemudian perang gitu ya kan. Kalau kedengaran juga ya. Bruk. Anaknya nanya, itu kenapa? Enggak, kita main-mainan aja gitu. Ya tentu kalau misalkan memang sulit untuk dihindari, barangkali mungkin ada penjelasan ya dari orang tua ya, apa yang terjadi, anak zaman sekarang kan lebih rasional betul, gitu ya. Benar. Ternyata harus diwaspadai mulai sejak dini, karena kalau ini dilanjutkan dan berlanjut gitu, makin susah penanganannya gitu ya. Iya, makin susah. Betul. Nah, penanganan yang antisosial seperti apa ini? Dokter memulai terapi kalau misalnya ada orang tiba-tiba di hadapan Anda ada yang menderita gangguan antisosial tadi itu. Model psikoterapi atau terapi bicara, atau ya mungkin orang umumnya mengatakan sama dengan konseling, tapi sebenarnya kalau psikoterapi lebih dalam lagi ya. Dan jangka panjang tampaknya ya. Kayak gimana itu? Ya, model psikoterapi yang mungkin bisa difokuskan saat ini sekarang gitu, atau kalau misalkan memang traumatik pada masa kanak, kita bisa untuk melihat pengalaman-pengalaman masa kanak. Selama ini mungkin banyak hal yang dia tekan gitu ya, dan tidak pernah dia ceritakan kepada orang lain. Mungkin bisa diangkat di dalam psikoterapi ya, lewat kesempatan untuk bercerita atau curhat gitu.
Tapi sekali lagi memang karena gangguan kepribadian antisosial itu tidak merasa ada sesuatu yang salah. Nah, makanya. Sehingga untuk apa dia harus bercerita atau untuk memperbaiki dirinya biasanya sulit ya. Kecuali kalau ada semacam paksaan ya. Kalau yang sudah terganggu ya biasanya paksaan apakah oleh hukum atau otoritas. Figur-figur yang mungkin signifikan yang dia mungkin segani barangkali kalau masih ada gitu. Atau jangan-jangan sudah nggak ada rasa takut untuk hukuman itu kan? Nah itu yang lebih parah lagi kan akhirnya kan? Iya, dia sudah merasa bahwa apa yang dilakukan dia memang benar tidak salah. Ini kok malah cenderungnya kayak psikopat deh dok ya? Iya, psikopat atau mungkin juga ada istilah lain yang sosiopat. Iya itu memang juga diambil dari terminologi itu untuk dijadikan sebagai bagian dari antisocial personality disorder. Iya. Mengerikan kayak gitu ya. Jadi awalnya pertama ya di konseling gitu ya. Iya. Apa namanya diajak ngomong. Dia bicara. Siapa tahu dia mulai cerita tentang masa-masa di mana dia menjalani trauma yang dia sembunyikan itu tadi. Benar. Ya. Dan diharapkan memang ada relasi yang baik antara dokter dengan klien atau pasien tersebut. Sebab sangat mudah tidak akan datang lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Iya. Ada saja alasannya juga manipulatif, berbohong, ya, seperti itu. Ya, pertama datang habis itu jadwal berikutnya nggak pernah datang lagi gitu ya. Iya. Aduh, ya mungkin itu apa ya? Iya, pada dasarnya kan orang itu akan cerita kalau dia mulai merasa nyaman dan aman kan gitu. Iya, betul. Ya, itu tugasnya psikiater yang bikin tadi stres itu ya dok ya. Iya. Makanya psikiater tuh biasanya sabar-sabar, nggak ada yang galak. Ya kan, ayo ngomong kalau nggak tak ceples kamu. Dijamin nggak balik lagi. Iya ya, rata-rata psikiater tuh kan sabar gitu kan, diladeni ngobrol sampai sejam 2 jam makanya ya. Bayarnya harusnya mahal. Aduh, kok mau sih dok menangani apa ya kayak gitu-gitu dulu tuh? Kenapa sih cita-citanya kok jadi psikiater kayak gitu? Iya, saya sudah suka dengan bidang psikiater sejak dokter muda atau tahun-tahun ke-5, tahun ke-6 masa pendidikan kedokteran karena menilai bahwa ya apa yang muncul dalam perilaku seseorang itu sebenarnya memang dasarnya dari otak ya. Dan ya menjadi tertarik karena seringkali memang masalah perilaku ini tidak disadari sebagai suatu gangguan atau masalah. Dan seringkali di Indonesia ya, yang datang kepada dokter atau psikiater sudah dalam fase lanjutan ya. Sebenarnya mungkin bisa dideteksi lebih awal ya, lebih dini pada mungkin stres-stres yang mungkin masih ringan gitu. Tapi ada kebutuhan untuk bercerita tapi tidak tahu mau kemana. Kalau mau ke psikiater takut mungkin dinilai, dicap, ditertawakan. Ya, jadi ya saya memiliki suatu kerinduan juga sih untuk membantu menangani banyak orang untuk bisa mendeteksi lebih dini. Dr. Royke, apakah perilaku suka ngutang itu juga perilaku antisosial? Ada loh kenalan tuh utang terus gitu, terutama sama rentenir yang berkedok koperasi gitu, koperasi simpan pinjam. Nominalnya awalnya kecil tapi makin lama makin gede. Nah, hubungan antar anggota keluarga makin runyam. Terus gimana dok cara mengatasinya kayak begini? Kalau perilaku suka mengutangnya itu kemudian tidak dia bayarkan gitu ya. Artinya tidak bertanggung jawab, bahkan ya lari mungkin ya termasuk berbohong, menipu, ya itu mungkin saja ya merupakan kondisi yang ya apakah ciri kepribadian mungkin harus ditambah dengan beberapa kriteria yang lain ya. Jadi tidak cukup hanya satu itu. Jadi harus ada suatu ciri-ciri yang lain sehingga kita bisa sebut pola. Dan kalau misalkan disebut dengan pola artinya sebelum usia sekarang, artinya sejak usia remaja mungkin lebih muda lagi, sudah terlihat ciri yang sama, yang serupa. Itu yang kita sebut dengan ciri kepribadian atau sudah terjadi gangguan kepribadian. Jadi untuk perilaku misalkan hutang ini mungkin tampaknya memang tidak bertanggung jawab ya. Tidak bisa menguasai diri mungkin juga ya. Artinya hal-hal yang dia inginkan, apakah itu memang suatu keinginan atau kebutuhan di dalam pengaturan keuangannya, sehingga kemudian dia harus berhutang. Istilah hutang sendiri apakah memang dia pakai untuk kebutuhan produktif atau konsumtif juga kita tidak tahu ya. Tapi kalau misalkan konsekuensinya adalah dia tidak bisa membayar, tidak bisa menepati janji, nah itu kan sudah rawan ya. Itu menunjukkan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan
kondisi lingkungan sosial ya, yang harusnya sih dia bertanggung jawab, menepati janji. Betul. Ya. Sesulit-sulitnya dan terbelit-belitnya hutang itu bisa diatur kok itu ya, bisa dibicarakan kalau memang ada tanggung jawab sih. Kalau gitu ada tanggung jawab, ada komitmen gitu. Ya. Ditemuin terus mungkin di reschedule atau gimana gitu kan. Iya. Mengatasinya mungkin secara knowledge sih harus ada literasi atau financial education begitu. Enggak, mungkin gini kali ya. Sejak kecil kadang-kadang kita suka apa ya gitu. Ma pinjem dong duitnya gitu kan. Ya namanya orang tua, namanya kecil-kecilan buat beli apa gitu kan. Ya udah dipinjemi. Tapi kadang-kala ya karena yang nominalnya kecil, orang tua juga menyepelekan ya, sudah enggak ditagih gitu kan. Instant gitu ya. Iya. Gampang didapat, oh berarti ini suatu hal yang mungkin saya bisa lakukan betul. Ke orang lain. Nah. Gitu. Iya, itu kan papa mamamu, itu orang lain yang harus dibayar gitu gitu loh. Betul. Iya. Nah ini pagi Dok, pertanyaan lain lewat WhatsApp ya, makin banyak pertanyaan. Ayo silakan. Okay. Pagi Dokter Royke, antisosial itu gimana sih ciri-cirinya? Wah, ini pasti telat ya tadi dengarnya. Gini, apakah anak yang baru ABG itu bisa punya sifat yang seperti itu ya Dok ya? Bisa ya mulai 17-18 tadi ya? Iya, 17-18 dan seterusnya itu sudah bisa disebut ciri kepribadian yang menetap. Soalnya ini ada anak usia 14 tahun tapi tiap kali marah itu selalu kekerasan gitu sama mamanya, bahkan fisik loh. Iya. Bahkan saya juga dengan fisik juga, jadi kami baku hantam gitu dan mamanya selalu membela anak ini walaupun salah sekalipun. Oh iya. Nah ini mungkin anaknya orang lain gitu loh. Dan mamanya selalu membela, bahkan anak ini berani sama yang penanya ini. Singkat cerita gini sih, dari usia 6 sampai 7 dia itu pisah sih sama ibunya, ikut bapaknya. Tapi disiksa gitu, suka disiksa fisik, verbal sampai kelas 6 SD dan dijelek-jelekan soal ibunya. Iya. Nah, apalagi menerima kenyataan ibunya pernah mau menggugurkan dia. Waduh, jadi dianggap kan pengen membunuh dia kan gitu loh. Iya. Nah, itu singkat cerita mengenai latar belakangnya. Iya, Gimana, Dok? Dengan kecenderungan seperti itu memang rawan ya terjadi perilaku yang mengarah ke antisosial. Untuk anak remaja yang sebelum 17-18 tahun kita biasanya menyebut kondisi masalah atau sudah gangguan tingkah laku ya. Artinya dari yang awalnya mungkin menentang, memberontak, ketika dia sudah masuk kepada kondisi masalah atau gangguan tingkah laku, sudah ada pelanggaran properti ya, kepemilikan atau sudah terjadi kekerasan, pemukulan, agresivitas baik diri sendiri, tapi khususnya lebih banyak ke orang lain. Kalau sudah seperti itu memang sangat rawan. Ya harus secepat mungkin ya untuk bisa dikonsultasikan dan dimodifikasi perilaku seperti itu. Sebab kalau makin bertambah usianya, pola ini menjadi sesuatu yang akhirnya disadari oleh otak sebagai sesuatu hal yang bisa menetap gitu. Jadi kerja otak itu melihat seperti ini, polanya ada terus menerus menjadi kebiasaan akhirnya. Jadi ibaratnya kalau kita melewati suatu tempat yang berumput, kita lewati terus menerus kan akhirnya nanti kelihatan tanahnya ya coklat kan begitu ya. Karena sudah terjadi suatu kebiasaan, jadi pola ini bisa menetap, itu yang rawan. Jadi sebaiknya ya mungkin masih bisa ya kita intervensi walaupun sudah usia belasan tahun, apalagi dimulai sebelum usia 10 tahun sangat rawan ya. Makin dini anak berperilaku yang menentang sampai kemudian agresif, merusak begitu ya, tanpa ada gangguan perkembangan lain ya. Ini bukan suatu kondisi anak-anak berkebutuhan khusus, tapi anak dengan tumbuh kembang yang mungkin awalnya relatif normal, tapi kemudian ada masalah perilaku seperti ini. Makin muda dia seperti itu perilakunya dan tidak diterapi, makin sulit ya untuk kita nanti kelak menanganinya ya. Lebih bagus ya, lebih cepat tentu. Nah, fungsi-fungsi seperti ini ya untuk controlling itu apa nggak dilakukan juga oleh para guru di sekolah gitu misalnya ya? Benar, kita harus juga mengkomunikasikan perilaku ini ke sekolah. Tapi umumnya memang biasanya sama ya, di rumah, di sekolah. Tapi barangkali di sekolah bisa menjadi faktor pelindung, faktor protektif ya. Barangkali ada sosok yang dia segani dan dia bisa tiru dari guru. Itu akan sangat membantu ya. Kan, jadi makanya ada peralihan, pergantian gitu pengasuhan dari yang mungkin orang tua kandungnya begitu, yang ya mungkin pola pengasuhannya tidak baik ya, bisa dikatakan seperti itu, artinya penuh dengan kekerasan. Artinya masih ada kesempatan juga apabila ada sosok orang dewasa lain yang dipercayakan untuk menggantikan figur ini gitu ya. Akan sangat baik kalau bisa terjadi seperti itu ya. Ya itu yang kita harapkan. Jadi di sekolah atau lingkungan yang lain atau keluarga besar yang lain,
ada yang bisa menggantikan, itu masih ada kesempatan ya untuk merubah suatu pola ini menjadi lebih baik gitu. Oke, tadi kan disebutkan katanya terapi kayak konseling gitu ya, kayak apa ya? Psikoterapi gitu kan tadi istilahnya. Nah, sampai ke terapi obat gitu nggak sih? Kalau memang perilakunya sampai agresif ya, bahkan ya sering ada kecenderungan kalau tidak melukai diri bunuh diri atau membunuh, yaitu yang seringkali memang membuat dia berurusan dengan hukum. Pengobatan ini memang harus juga dipertimbangkan ya. Ya, tapi sama seperti gangguan kepribadian yang lainnya. Pengobatan itu memang diberikan ketika memang sudah ada masalah perilaku yang sudah sangat ekstrim gitu. Jadi memang lini pertama untuk penerapan terapinya adalah melalui psikoterapi, tapi jangka panjang. Sebab gangguan kepribadian sendiri sebenarnya kalau diukur berat atau ringan, berat kalau dalam kategori gangguan kepribadian. Dan di antara 10 gangguan kepribadian antisosial yang paling berat. Waduh, itu bikin pusing ya. Bisa. Ada peluang untuk pemberian pengobatan untuk menahan dorongan impuls atau pikiran-pikiran yang cepat, otomatik ya, yang tidak ledakan itu akhirnya kita bisa berikan. Sebab bukan penenang tujuannya, tapi untuk memperbaiki komunikasi sel saraf yang selama ini memang tidak seimbang ya. Nyatanya memang nggak seimbang ya. Memang tidak seimbang karena traumatik itu atau pengalaman itu bisa merubah biologi otak, pengalaman kekerasan, abuse, bully juga ya, bisa sampai merubah struktur dan fungsi otak. Itu yang mungkin banyak orang tidak sadar, tapi penelitian terbaru memang seperti itu. Jadi mungkin simpel ya, seperti kita berinteraksi, itu sebenarnya merubah struktur otak dan fungsi otak juga ya. Jadi ya tentu kalau yang positif akan membuat otak memiliki memori yang baik dan juga bisa menetap menjadi kebiasaan yang baik ya. Makanya tuh ya, penting tuh perkatakan sesuatu yang positif terus menerus setiap saat ya. Memang susah disembuhkan, tapi dibutuhkan sebuah tekad yang kuat dari baik si penderita maupun keluarga untuk mendukung gitu ya, kesembuhannya gitu ya. Tapi yang pasti ya memang nggak ada yang mustahil ya buat Tuhan untuk menyembuhkan ya. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kan ya, meskipun susah gitu kan. Dan ya itu tadi ya, ternyata latar belakangnya kalau mau ditelisik ternyata apa ya, penderita antisosial ini ternyata apa ya, melewatkan masa anak-anaknya dengan penuh pengalaman traumatis gitu ya, ditelantarkan bahkan dieksploitasi, kekerasan gitu ya. Atau bisa gini nggak, keturunan. Kalau keturunan itu kayaknya genetik gitu ya, bukan apa ya, polanya dilihat, tapi apa ya, genetik gitu ya mungkin ya. Secara medis memang tetap ada juga faktor genetik ini yang mempengaruhi gangguan kepribadian, termasuk gangguan kepribadian antisosial. Jadi ya orang tua, khususnya mungkin yang ayah ya, yang memiliki riwayat kekerasan, ada potensi ya. Untuk juga secara genetik diturunkan ya. Tapi yang disebut potensi ini artinya sama seperti penyakit-penyakit lain juga ya. Kalau misalkan orang tua kita memiliki kencing manis atau darah tinggi, ya cenderungnya ada kecenderungan. Tapi bisa juga tidak terjadi. Kalau misalkan memang kondisi rumah pengasuhan orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan yang lain sangat suportif. Jadi bisa ditekan kecenderungan ini. Tapi misalkan pun berada dalam lingkungan yang juga akhirnya kekerasan, potensinya jadi semakin mudah untuk muncul ya. Ya. Jadi memang interaksi antara faktor internal genetik dengan lingkungan ya. Tampaknya lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Iya. Nah ini yang tadi nanya ini ya, ini nanya lagi. Tapi masalahnya ya dok ya, anak dan ibunya tadi itu, yang tadi diceritakan tadi, nggak pernah mau dicarikan psikolog atau psikiater karena masa nggak ada apa-apa. Padahal hubungan ibu dan anak ini nggak baik sih, dan selalu seperti itu. Saya pusing gimana bisa mengajak mereka kalau mereka sendiri nggak mau disembuhkan, ya kan? Apalagi anak ini introvert sekali loh. Sisipan semua orang menyembunyikan sifat aslinya. Tapi kalau di rumah, kalau ketemu sama orang bisa menyembunyikan. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, itu yang saya sebut. Tapi artinya ini mungkin bukan ya pada orang tua atau keluarga tersebut. Tapi dalam hal ciri dari kepribadian atau sudah terganggu ya kepribadiannya sampai ke antisosial, istilah manipulatif ini juga sering kita lihat. Ya. Jadi tidak tampak dari luar gitu ya. Suatu hal yang sifatnya kayak kereng serem gitu tidak ya. Justru malah mungkin charming gitu ya, menarik. Gitu. Tapi kemudian ternyata ya yang sering dilakukan itu manipulatif, berbohong, itu sering juga ditemukan sebagai bagian dari ciri kepribadian kan?